Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168. Saya mahasiswa dari PJKR FPOK UPI akan mempresentasikan bab 8 psikologi olahraga yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Alit Rahmat MPD. Yang berjudul bab 7-nya teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Harus tahu dulu tujuan dari aktivitas olahraga itu apa. Nah, untuk menguasai suatu keterampilan gerak harus ada memenangkan suatu pertandingan menjadi juaranya. Misalnya memperoleh apa dari kejuaraannya. Yang hal kecil dulu deh, memperoleh apa? Kesenangan dan kepuasan diri. Terus dan lain-lainnya itu akan mendahului gitu ya. Nah, terus juga ada tujuan dari kepuasannya. Nah, tujuan ini mengatur dan mengarahkan perilaku individunya ya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Misalnya ada pengertian dari urgensi atau tujuan dari aktivitas olahraga ini. Apa sih? Ada dari menurut para ahli yang di Todd dan Ebang kalau nggak salah menyebutkan perilaku atlet pada hanya saat bertanding gitu, tapi sesudah bertandingnya atau sebelum bertandingnya tidak disebutkan. Nah, apa sih yang efektif untuk mempengaruhi aktivitas olahraganya ini? Nah, dalam semua bidang olahraga tentu masuknya dalam semua bidang kehidupan juga gitu. Yang pertama, dimensi tujuannya apa? Mengacu kepada teori penetapan yang memang teori penetapan ini bisa diuraikan. Misalkan konsep tujuannya, lalu kehususannya, ya kan? Lalu tingkat kesulitannya dan kedekatannya seperti apa. Nah, ada dimensinya itu berbagai macam. Ada dimensi khusus nih. Nah, khusus ini tujuannya untuk memajukan spesifik untuk memungkinkan kelebih tujuannya. Apa? Nah, ada dimensi juga tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan itu bisa seperti mendorong performa atlet sehingga atletnya sulit suatu tujuannya, maka performa atletnya itu akan mendorong otomatis mendorong gitu ya ke yang lebih baik dari tadinya misalkan peringkat kedua jadi peringkat ke satu, karena yang lebih baik pasti ada yang terbaiknya gitu ya. Terus ada dimensi kedekatannya. Dimensi kedekatannya itu apa? Misalnya ada waktu yang harus ditargetkan atau ada waktu yang sudah dekat, latihannya harus seperti apa gitu. Terus juga ada jenis yang termasuk klasifikasinya ya. Yang pertama, keterampilan geraknya itu harus menjadi satu tujuan hasil sehingga proses dan tujuannya itu tercapai. Lalu tercapainya apa? Tujuan hasilnya. Tujuan hasilnya akan menjadi performa goal orientasi. Orientasi itu goal, ada tujuan utamanya. Lalu yang termasuk dinamiknya itu adalah tujuan prosesnya. Misalkan tujuan proses dari penguasaan keterampilan untuk atlet berkaitan dengan penggunaan
untuk menguasai tugas tentu lainnya gitu. Misalkan kayak sepak bola, minggu ini passing ya, minggu besok kita lakukan shooting. Nah itu ya, jadi harus menguasai strateginya, tujuan prosesnya apa gitu ya. Ketika sudah menemukan dinamik, maka ada tujuan dinamiknya, atau yang disebut dynamic goal. Istilah ini bisa yang masih terbatas teman-teman, karena teknik ini menetapkan dan memfokuskan tujuan dan proses hasil si atlet gitu. Lalu ada variabel yang memang mendukungnya. Nah, variabel yang determinan itu seperti apa gitu. Nah, pengalaman dari masa lalunya. Dari pengalaman masa lalu menjadi umpan balik feedback, sehingga dari experience menjadi ke feedback dan menjadi satu kompleks, menjadi kompleksitas yang satu kompleks ya. Lalu ada dinamika psikologisnya. Kenapa ada dinamika psikologis? Karena dari hasil latihan atau belajar, keterampilan gerak itu harus ada pendekatannya. Pendekatan sehingga penampilan olahraga tercapai dengan baik. Seperti apa mekanismenya? Biasanya ada mekanisme yang mendekatkan suatu pendekatan. Misalkan mekanistiknya adalah mekanistik langsung, lalu mekanistik tidak langsung, lalu ada urgensi. Nah, apa itu mekanistik langsung? Langsung ini perilaku si atlet itu harus secara langsung, dan perilaku yang tidak langsungnya yaitu kebalikannya dari tidak secara langsung. Apa urgensi dari peneliti dalam memfokuskan aktivitas olahraga itu? Nah, yang memfokuskan ini adalah usaha khusus terkait untuk memperbaiki keakurasian atau keterampilan gerak bagi atlet, bagi pelatih, bagi yang memang merasa cocok untuk dalam beraktivitas olahraga. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.